Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Di antara makna hadis ini dijelaskan para ulama adalah hendaklah kita berusaha di bagian akhir setiap amalan kita lakukan dengan cara yang paling baik. Kita berusaha menyempurnakan amalan kita. Maka meskipun di bagian awal ada kekurangan, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kekurangan tersebut apabila kita sempurnakan di bagian akhir. Dan ini juga bermakna sebaliknya. Meskipun bagian awalnya sudah bagus, tapi bagian akhirnya tidak bagus, maka nilainya pun akan menjadi tidak bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan penilaian untuk amalan-amalan kita ada di bagian akhirnya. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, wal i'tibar bi kamalin nihayah la bi naqsi al-bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Oleh karenanya, para ulama juga menasihati kita. Di akhir Ramadan, hendaklah kita lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Agar penutupan Ramadan kita lebih baik. Sehingga kekurangan-kekurangan kita di awal dan pertengahan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan. Al-Hafidh, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sudah bertekad untuk pergi meninggalkan kita dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Maka siapa di antara kalian yang telah berbuat baik padanya, hendaklah dia sempurnakan sampai akhir. Waman minkum farrata falyakhtimhu bil husna. Namun siapa di antara kalian yang sudah menyia-nyiakan bulan ini, tidak dia manfaatkan setiap detik dalam bulan ini untuk beramal soleh, hendaklah dia tutup dengan yang lebih baik. Karena Nabi SAW mengatakan, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu penilaiannya tergantung pada penutupannya. Oleh karenanya jemaah sekalian, 10 hari terakhir Ramadan ini bagaikan babak final Ramadan kita. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jangan sampai seekor kuda pacu lebih cerdas daripada kita. Karena kuda pacu itu mengetahui menjelang finish, dia akan mengerahkan semua kemampuannya untuk menang. Itulah jemaah sekalian perumpamaan bulan Ramadan ini. Menjelang finish, di 10 hari terakhir Ramadan, hendaklah kita kerahkan semua kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir melebihi hari-hari yang lain. Namun memang sangat disayangkan banyak saudara-saudara kita umat Islam justru kebalikannya, hanya semangat di awal Ramadan saja. Di pertengahan mulai melemah semangatnya, bahkan di akhir Ramadan sudah tidak punya semangat ibadah seperti di awal Ramadan. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebalikannya. Di akhir Ramadan beliau lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jemaah sekalian di waktu malam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka beliau akan melakukan 3 hal. Yang pertama, shadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya kata para ulama, beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali di 10 malam terakhir Ramadan, demi lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Artinya kata para ulama, beliau di 10 malam terakhir Ramadan tidak tidur sama sekali, atau kalaupun beliau tidur hanya sedikit sekali, demi memperbanyak ibadah. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Artinya jemaah sekalian, di malam-malam sebelumnya beliau tidak sampai membangunkan keluarganya, tapi di 10 malam terakhir beliau bangunkan untuk melakukan ibadah di waktu malam. Kenapa jemaah sekalian? Karena di salah satu malam dari 10 malam itu ada Lailatul Qadar. Pahala Lailatul Qadar ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lihatlah jemaah sekalian betapa mulianya malam ini. Allah pilih untuk diturunkan padanya Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya jemaah sekalian, amal ibadah kita di malam itu lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan tanpa henti. Andai kita hidup selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, tidak mungkin kita bisa mengisi umur sepanjang itu dengan ibadah. Bahkan banyak hidup kita ini diisi dengan sia-sia, bahkan juga dengan maksiat. Tapi maksud 1000 bulan di sini, ibadah tanpa henti. Maka dengan 1 malam ibadah pada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan itu. Bahkan jemaah sekalian, lebih baik di sini berapa? Apakah 1001 atau bahkan jadi 2000 atau 3000? Jawabannya bisa saja Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kita semuanya menyadari hidup kita ini sangat singkat. Hidup singkat ini pun kita isi dengan banyak kesia-siaan, bahkan perbuatan dosa. Dan ibadah kita sangat sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara perjalanan hidup kita setelah mati adalah perjalanan panjang. Bagaimana mungkin kita cukup untuk mengumpulkan bekal di perjalanan panjang tersebut? Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita waktu-waktu singkat, kalau kita manfaatkan, maka bekal yang akan kita dapatkan sangat banyak. Jadi jangan seakan-akan Allah mau menganugerahkan kepada kita pahala yang melimpah ini, lalu kita mengatakan, saya tidak perlu, saya mau tidur saja. Jangan seperti itu jemaah sekalian. Hendaklah kita sambut 10 malam terakhir Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah demi meraih Lailatul Qadar. Apalagi keutamaan Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu malaikat turun bersama ruh. Ruh di sini maksudnya malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ke muka bumi dengan izin Rabb mereka untuk menetapkan segala urusan. Maksudnya menetapkan takdir tahunan. Semua peristiwa yang akan terjadi sampai 1 tahun ke depan ditetapkan di malam itu. Meskipun ini bukan penetapan yang baru, ini sudah ada di Al-Lauhul Mahfuz. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Para ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah para malaikat di samping tugas mereka menetapkan takdir tahunan, Allah tugaskan juga untuk mendoakan keselamatan untuk siapa saja umat Islam yang beribadah di malam itu.
Berarti makin banyak ibadah kita, makin banyak pula kita mendapatkan doa keselamatan dari malaikat. Itu yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Malaikat mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beribadah di malam itu. Nabi Muhammad SAW jemaah sekalian menyampaikan kepada kita jumlah malaikat yang turun di malam itu. Innal malaikata tilkal laylah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat di muka bumi pada malam itu lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya jemaah sekalian, di antara makna Lailatul Qadar kata para ulama, Al-Qadar itu artinya sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Lebih banyak daripada jumlah kerikil. Satu gunung saja, kerikilnya mungkin lebih dari 1 triliun. Bagaimana lagi jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Mendoakan orang-orang yang beribadah di malam itu. Sungguh sangat disayangkan kalau kita lewati malam tersebut hanya dengan lebih banyak tidur, apalagi melakukan hal yang sia-sia atau bahkan maksiat. Oleh karenanya jemaah sekalian semangat ibadah. Pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu? Kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Artinya jemaah sekalian, tidak ada tanggal pasti kapan Lailatul Qadar. Hanya satu yang pasti, yaitu berada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa nggak dipastikan saja biar kita tahu kapan? Hikmahnya ada, yaitu agar kita tidak semangat ibadah di malam Lailatul Qadar itu saja. Hendaklah kita semangat ibadah seperti yang dilakukan Nabi SAW di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Bukan hanya malam Lailatul Qadar saja. Itu sengaja disembunyikan agar kita semangat ibadah di setiap malam, di setiap hari, di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu ibadah apa jemaah sekalian yang sangat dianjurkan? Paling tidak ada 3 tingkatan ibadah. Yang pertama, yang paling dianjurkan adalah memperbanyak, memperlama solat tarawih. Karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan solat malam, solat tarawih di malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya jemaah sekalian, solat tarawih kita jangan sama seperti 20 malam sebelumnya, harus ditingkatkan. Apakah ditingkatkan lebih lama atau lebih banyak? Lebih banyak itu misalkan kita sekarang sholat tarawih, nanti kita sholat tahajud lagi. Seperti juga yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tarawih di 10 malam terakhir menjadi 2 sesi. Sesi pertama ba'da isya, sesi yang kedua sekitar jam 12 malam sampai waktu sahur. Itu kita tingkatkan. Ini yang paling utama. Yang kedua, ibadah-ibadah yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling afdol adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, maknal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul alaik anil khalaik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Memutuskan hubungan dengan dunia dan meminimalisir interaksi dengan manusia demi fokus ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Itu i'tikaf. Begitu pula ibadah yang bersifat khusus dengan Allah seperti membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan doa, terutama istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang dianjurkan di waktu malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hendaklah kita perbanyak bersama dengan doa-doa yang lain. Ini di tingkatan yang kedua yang dianjurkan. Amalan yang bersifat khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah di tingkatan yang ketiga amalan yang lainnya. Amalan apapun itu hendaklah kita lakukan, yang mampu kita lakukan di waktu malam, di 10 malam terakhir Ramadan. Di salah satu malamnya kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga menjadi bekal kita untuk perjalanan panjang setelah kematian.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah.